Bapa di sorga, kami kembali bersyukur kepadamu hari ini mengawali persekutuan kami tim Sending District. Kami sudah kembali bertemu untuk melanjutkan tugas panggilan kami. Biarlah Tuhan yang mengutus kami dan memulai dengan firman-Mu dan persekutuan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Segala doa-doa yang senantiasa kami naikkan kepadamu, kiranya Engkau berkenan dan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian pun saat ini, ketika kami akan bergumul, mendengar dan merenungkan, mendiskusikan firman kebenaran-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Urapi hati, mulut, pikiran hamba-Mu, dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Inang Emang. Shalom. Selamat bertemu, selamat tahun baru. Selamat. Suasana baru, tempat yang baru. Hati juga baru. Terima kasih untuk kesempatan saya diperkenankan untuk membawakan firman Tuhan, mengawali kegiatan kita pelayanan untuk tahun 2023 ini tim Sending District. Dan saya mengajak kita untuk membahas topik yang pagi tadi sudah saya kirim juga. Sebagaimana biasanya setiap hari saya mengirim, tapi tadi pagi saya kewalahan. Sudah sampai siang. Karena ada gangguan teknis software yang saya gunakan ngadat, ada masalah. Ya, Amang Inang, topik hari ini sebagaimana dalam Almanak HKBP dari 1 Tawarikh 29 ayat 11. Tetapi kita akan membaca bersama dari ayat 10 sampai ayat 16. 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 16. Nyanyian pujian Daud. Kita membaca secara responsoria. Saya baca satu ayat, Amang Inang sekalian baca satu ayat yang berikut. Ayat 10 sampai 16. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala hal yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya kerajaan dan Engkau yang tinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan di hadapan-Mu. Kita sama-sama ayat 16. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini
untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Ya, Amang Inang, saya bacakan yang tadi pagi juga sudah di-share di tengah-tengah grup WA kita, sambil saya menambahkan secara lisan beberapa poin yang kita juga nanti bisa memberikan refleksi dan diskusi. Dengan ayat 11, 1 Tawarikh 29 ayat 11, saya membuat topiknya, judulnya meneladani pengorbanan Yesus. Ya, setelah berhasil mengumpulkan emas perak dalam jumlah yang sangat besar untuk persiapan pembangunan bait Allah, Daud memuji-muji Tuhan dan berdoa di depan mata segenap jemaah Israel. Nah, kalau kita perhatikan Amang Inang, ayat di atasnya sebelum yang kita baca tadi itu ada data yang jelas disampaikan seberapa banyak kekayaan yang disumbangkan oleh Daud dan segenap bangsa Israel untuk membangun bait Allah. Dan kita tahu bahwa Daud sendiri tidak diperkenankan Tuhan membangun bait Allah karena tanahnya sudah berlumur darah. Tetapi dia persiapkan untuk anaknya Salomo yang akan membangun. Nah, jadi banyaknya Amang Inang, kita lihat di ayat 4 ya, pasal 29 tadi itu ayat 4 dan ayat 5 ya. Jadi Daud sendiri sebagai seorang raja, dia mempersembahkan 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak murni. Jadi 1 talenta itu ukurannya 3.000 sikal. 1 sikal itu kira-kira gaji 1 hari buruh. Kita katakanlah 150.000 lah gaji buruh kasar ya. Cukup untuk makan dia dengan istri dan anaknya. Hanya gaji tok begitu. Nah, jadi kalau saya hitung-hitung 3.000 talenta emas dengan ukuran berat 102.000 kilo. 102 ton emas. 102 ton emas, jadi kalau dirupiahkan, saya coba hitung-hitung tadi, 4,5 triliun. Itu yang dari Daud saja. Itu hanya emas. Lain lagi perak, lain lagi kayu-kayu yang besar, yang mahal ya. Nah, jadi itu saja coba kita perbandingkan nanti dulu untuk mengerti betapa luar biasanya megah mewah. Nggak tahu bisa bayangkan bagaimana itu bait Allah di Yerusalem. Dan bangsa Israel, sehingga ini tadi doa nyanyian Daud ini, karena dia sudah mau menyumbangkan seperti itu, banyaknya bangsa Israel juga berkumpul menyumbangkan dari mereka masing-masing sebanyak 5.000 talenta emas dan tambah lagi perak seperti yang di ayat 7 ini ya. Nah, jadi kalau 5.000 talenta emas itu ya dirupiahkan sekitar 7,5 triliun lah. Itu hanya dari emas saja. Nah, jadi itu yang akan dipakai oleh Salomo. Dan selain itu juga Salomo dan bangsa-bangsa sekelilingnya ketika memang kejayaan Israel itu ya masa Salomo ya. Sampai dari ratu dari Sheba itu datang dari Ethiopia ya. Itu Ethiopia dulu itu negara yang makmur itu. Sampai datang. Itulah gambaran betapa luar biasanya bangunan bait Allah itu. Nah, jadi kalau kita coba refleksikan dan saya renung-renungkan, patut do HPI do gabi di perdebatan. Jadi bangunan itu yang diperilah mereka. Ya memang mereka yakini itulah bait Allah, tetapi karena sudah begitu mewahnya, jadi perilah. Dan akhirnya itu menjadi sasaran bangsa-bangsa yang lain ya setelah jatuh Salomo, pecah kerajaan, dan memang ini menjadi objek sasaran bangsa-bangsa besar yang berkuasa kemudian, sehingga Raja Babel
Nebukadnezar yang menghancurkan itu, semua barang-barang itu dirampok. Dan apalagi seperti yang Yesus katakan kepada murid-murid yang dia membersihkan bait Allah, akhirnya Yesus menubuatkan, tidak akan lama lagi 2 batu pun tidak akan ada yang bertindih. Tapi jangan kita bayangkan batu bata. Itu batunya itu besar-besar, dan itu semua dilapis emas. Jadi memang itulah yang menyebabkan kenapa bait Allah itu dihancurkan lumat oleh Jenderal Titus. Tahun 70 itu terjadi memang yang dinubuatkan Yesus ya. Nah, jadi setelah bangsa Israel dibuang ke Babel pun, barang-barangnya itu diambil, tapi bangunan gak dihancurkan. Ada yang hancur juga, tetapi masih bisa utuh dibangun kembali ya. Tetapi setelah yang dinubuatkan Yesus itu tahun 70 terjadi, Jenderal Titus betul-betul dirumatkan, dan inilah sisanya. Nah, jadi kita bisa mengerti bahwa batu-batu itu memang sudah di seluruh sudut-sudutnya itu sudah dibuat lapis emas dan segala macam perhiasan. Tapi itulah yang dinubuatkan Yesus ya. 2 batu pun tidak akan lagi ada bertindih. Karena memang sudah jadi diperilah bangunan itu. Ya, saya teruskan supaya kita nanti diskusi. Saya juga mau menyampaikan pesan-pesan yang khusus bagi kita. Bagaimana padanannya dengan kita, supaya kita jangan memperilah lagi gedung. Ya. Dan Yesus kan sudah bangkit. Gereja bukan gedung kan? Tapi kita ini. Nah, jadi bagaimana kita nanti menggunakan harta kekayaan berkat-berkat Tuhan itu untuk membangun gereja, bukan dalam arti fisik. Nah, apalagi kalau kita bandingkan, kalau Yahudi itu tidak agama misioner. Agama Yahudi tidak misioner, tetapi orang yang datang itu yang namanya proselit ya. Orang yang datang belajar agama Yahudi dan mengaku menjadi agama Yahudi, dan itu yang disebut proselit. Muluhita Batak di Margahon. Ya. Batak kan mirip-mirip Yahudi kan, fanatik dengan sukunya. Jadi yang bukan orang Batak, mulu parumain manang helata, ikon marmarga Batak. Karena memang nggak ada posisi nanti dia di adat. Nah, jadi orang Yahudi itu tidak misioner, tetapi orang yang masuk menjadi menganut adat dan budaya Yahudi, proselit ya. Nah, sementara Kristen adalah misioner, dan itu utusan Yesus ya, pergilah kamu. Bukan orang supaya datang. Nah, tetapi sekarang kalau kita gereja, kita buat gedung itu, ya jadi gereja itu orang harus datang ke situ. Bukan kita yang keluar. Nah, ini yang harus kita refleksikan nanti ngomong ya. Karena kecenderungan gereja sudah jadi sama lagi seperti bait Allah yang di Yerusalem itu. Kita bangun gedung-gedung megah, tetapi kita tidak bermisi. Nah, hati-hati dengan ini. Jadi menarik ini. Ya, selaku seorang raja, dia memuji Tuhan karena telah diperkenankan memberikan persembahan bagi Tuhan guna pembangunan bait Allah. Begitu besarnya dari pribadi Daud. Ia juga bersyukur karena telah melihat tangan-tangan rakyatnya yang terulur memberikan persembahan itu. Ya, sukarela juga rakyat itu. Dari puak-puak, kelompok-kelompok suku-suku marga itu, marga-marga, ya, bukan hanya 12 marga yang besar itu saja, tetapi semua keturunan sudah punya puak-puak masing-masing, dikumpulkan ya lebih banyak dari apa yang diberikan oleh Raja Daud itu. Nah, itu menunjukkan betapa mereka bersukacita dan mendukung sepenuhnya pembangunan bait Allah itu. Daud bersyukur bukan hanya karena jumlah materi yang terkumpul, bukan sekadar itu, melainkan karena persembahan itu menunjukkan hati umat pada Tuhan yang kerinduan mereka itu untuk mendukung mendirikan pembangunan bait Allah itu. Daud memahami kebaikan Tuhan memampukan umat untuk mempersiapkan pembangunan bait Allah. Nah, jadi kesiapan rakyat itu, keterbukaan hati itu, dan mereka sudah digerakkan
oleh kepemimpinan Daud dan mereka mau memberikan hartanya untuk membangun bait Allah yang digagasi oleh Daud itu. Ia sadar betul bahwa jika ia dan rakyatnya memberi, itu bukanlah karena kemampuan mereka. Sebab apa yang mereka persembahkan itu sesungguhnya berasal dari Tuhan juga. Nah, jadi ini betul-betul satu landasan iman tentang persembahan ya. Jadi kalau kita memberi persembahan, itu bukan milik kita itu, tapi yang Tuhan titipkan kepada kita. Jadi harta kita itu pun adalah milik Tuhan. Dunia ini, segala alam semesta ini adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang empunya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, juga segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Nah, sekarang ini untuk menjadi refleksi kita. Bagaimana sikap kita terhadap persembahan? Kalau kita masih tetap memakai konsep persembahan itu, apa makna persembahan itu? Dalam konsep Israel, persembahan itu adalah juga dalam rangka pendamaian dengan Allah. Itu kurban-kurban, bakaran segala macam kurban-kurban. Itu dalam rangka pendamaian dengan Allah. Artinya orang tidak boleh datang bersekutu dengan Allah kalau tidak membawa persembahan. Karena dia orang berdosa, jadi harus diampuni dulu dosanya dengan cara kurban-kurban, macam-macam persembahan itu. Tetapi kalau kita sekarang kan Yesus yang sudah menjadi kurban pendamaian kita. Karena itu nggak perlu lagi sebenarnya kita memberi persembahan untuk berdamai dengan Allah. Tetapi kalau kita pakai tetap konsep persembahan, apa makna persembahan yang kita lakukan itu? Jangan lagi sama seperti bangsa Israel. Konsep persembahan Israel beda dengan kita. Nah, karena itu juga ya kita tidak menekankan persepuluhan ya. Karena konsepnya, konteks Israel dulu tidak sama lagi dengan kita. Contohnya ngasih kop gaji nami, belajar nami, pola rekod persepuluh hak kamu, nggak perlu lagi itu. Nah, tetapi bagaimana padanannya itu nanti dalam penerapan secara sosial dan tugas-tugas pokok orang percaya dan terutama sebagai gereja ya. Ketika kita memberi dalam jumlah besar, apakah kita lantas merasa diri lebih tinggi daripada orang lain? Nah, ini yang sering juga terjadi di gereja. Mulu marlelang lu mubi teh. Marsia dua le asa tarida do. Kuarna. Nah, marsia do hita. Asa tarida guarna marlelang kan siadu nasaon siadu bah. Marsia do hita. Ya, itu cara budaya, tetapi secara iman bagaimana ya? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memberi persembahan dalam jumlah besar? Benang-benang macam hatata kan? Atau mungkin orang yang memberikan persembahan itu bukan hasil dari jalan yang benar. Sehingga uluduan non ditokohkan agen narkoba, agen tugil, ala belga persembahanna bayi papuji-puji media gereja kan? Aka tokoh politik, aka korupsi donani udana, alai ima ipatujulu. Man of the year non didokate. Ya, merasa tersaingikah kita dan kemudian juga memberikan yang lebih besar lagi? Asal mengerapok kita. Ubelga ilun sian, bahubelga hulion. Ale dengan cara merampok atau korupsi. Jika benar bahwa Tuhanlah yang mempunyai segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, bagaimana mungkin manusia berbangga hati? Apalagi menyombongkan diri atas apa yang dia persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada waktu, kesempatan bagi kita untuk membanggakan diri kalau kita sudah memberi persembahan. Ale unang gabi marsiadu hulit musengate. Karena kita sekarang mulai dok pilihan tuh di bata, kok di bata pilihan kan? Ya karena kita sekarang konsepnya persembahan itu bukan lagi untuk pendamaian dengan Tuhan ya, tetapi untuk ya kehidupan tanggung jawab sosial dan tugas-tugas misi kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, jadi dulu nggak bi marsiadu makulit kita museng. Kalau hepeng recehi non di kantong pilihan kan, apalagi dong sentralisasi noaeng bah ngasih kok sen pusat
dak pola rekod behita mangalu pilihan belga-belga itu gari satu gabesungan ya teh. Itulah. Ya. Nah, kemudian kita juga sadar dan beriman bahwa kemauan dan niat baik dalam hati kita untuk memberi itu pun itu sebenarnya kasih karunia. Jadi dang kon hepeng materi otik mananggudang dang alai keterbukaan kita untuk niat kita memberi. Nah, niat hati kita itu pun adalah kasih karunia. Dak sudi halak adong niatna untuk memberi. Ada juga orang yang keterpaksaan aja, landa ditodong atong kan. Edok pada siadu nasaonin nak terpaksa mah daripada maila kan. Padahal bukan niatnya untuk memberi. Bojongnya bisa saja mungkin keterpaksaan itu pemberian. Nah, jadi bukan niat yang dari Tuhan, bukan kasih karunia Tuhan yang dia bisa memberi. Ya, belajar dari Daud, kiranya kita menyadari bahwa persembahan yang kita berikan itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Jangan yang bukan dari Tuhan. Itu juga. Ya. Kita maju, unang maju torta dadok tuh halak ya. Kita lah dulu. Ya, kita juga bukan mau menghakimi ya, tetapi supaya kita sendiri juga mengevaluasi diri kita, bagaimana konsep persembahan dan bagaimana kita memberikan persembahan itu. Ya, jangan mencari pujian karena persembahan yang kita berikan. Karena kita memberikan persembahan itu bukan untuk pujian bagi kita, tetapi bagi Tuhan. Allah nama muji dibatado kita, karena itu kita memberi persembahan. Seberapapun itu, bukan soal besar kecilnya, tetapi kita memberi persembahan adalah untuk puji-pujian bagi Tuhan. Karena itu jangan jadi tidak memberi persembahan. Berikanlah dengan tulus hati dan rela karena kerinduan agar nama Allah dimuliakan dan pekerjaannya terus dinyatakan. Nah, karena itu selama masih ada dunia ini, selama masih ada manusia, orang yang percaya, ya Tuhan masih terus bekerja melalui kita. Karena itu kita harus juga mengerjakan dalam arti persembahan ini tadi ya, supaya pekerjaan Tuhan juga bisa berlanjut, jangan berhenti. Dan ini juga yang kita katakan bahwa kita ini misi kita ya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi keselamatan itu bukan hanya perlu untuk kita. Karena itu perlu ada persembahan untuk pekerjaan Tuhan bisa sampai ke ujung-ujung bumi kepada semua orang. Semata-mata sebagai wujud ucapan syukur kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, artinya kalau kita memberi persembahan itu adalah kita karena persekutuan kudus. Kita ini orang-orang kudus yang memberikan persembahan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan disinilah kita sebagai anak-anak terang. Kita orang-orang kudus. Persembahan kita itu menunjukkan wujud dari kita sebagai anak-anak terang dalam persekutuan kudus. Nah, karena itu jangan dicemari persekutuan kudus ini dengan persembahan yang tidak benar. Dengan cara yang tidak benar. Dengan motif yang tidak benar. Bajungan anon adong dongan na mana kopilian. Saya masa deh kan. Nah, ikutlah bersyukur atas setiap persembahan yang terkumpul bagi Tuhan. Jadi sasitonga kita harus menyesali diri dan bertanya kalau dalam persekutuan kita tidak bisa memberikan persembahan, bukan hanya uang ya. Tetapi artinya itu kesempatan yang diberikan Tuhan kalau kita memberi persembahan. Karena memberi itu adalah kasih karunia. Tung napogos pe. Songon si dua peser nababalui kan, dia mau berikan itu. Nah, itu wujud dari hatinya yang dia berikan, bukan harta ya. Nah, seberapa miskin pun dia tidak alasan untuk tidak memberi. Karena itu untuk ucapan syukur, untuk kemuliaan Tuhan.
Nah, jadi kadang-kadang kita jalan dalam kondisi seperti itu juga diperkenankan Tuhan untuk menguji hati kita Tuhan itu. Karena dari hati yang tulus seperti itulah Tuhan juga akan membukakan tingkap-tingkap rezeki berkat kepada orang-orang yang tulus hati. Nah, ikutlah bersyukur atas setiap persembahan yang terkumpul bagi Tuhan. Karena itu kita bersyukur kalau banyak persembahan, tetapi jangan karena jalan yang tidak benar tadi. Dan jangan digunakan untuk yang tidak benar juga. Akhirnya gabe holan makomol homol nadi ibana sadiri do. Aku piga huria nang ni dalana nak kena surplus na belga ni pilihan na ya 1 minggu itu bisa 100 juta. Tapi itu menjadi proyeknya kasih tua. Mar proyeki masih kan. Di markup mas sudah ke harga. Banyak terjadi ya. Nah, jadi dia tidak bersyukur atas persembahan itu karena dia mau mencuri, mau melakukan kejahatan dengan persembahan yang terkumpul dari jemaat itu dan tidak digunakan dengan benar. Juga atas orang-orang yang memberikan persembahan. Jadi korlas dorohata mulu rapi tabui mangalihon pilihan. Dan itu sukacita orang-orang yang dikasih karuniai, diberkati oleh Tuhan. Ya, untuk renungan sebelum kita coba pakai bahan pertanyaan ini untuk diskusi. Tuhanlah yang mempunyai segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kehormatan yang tertinggi melebihi segala-galanya. Jadi unang gabe mamoni tak puji-puji. Unang ngalani godang ni arta manang pilihan na pungu yang terkumpul oleh gereja itu dibangga-banggakan. Tetapi digunakan harus untuk kerajaan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Ya, Amang Enang, untuk masuk ke diskusi ini kita boleh nanti memberikan respon dan refleksi kita. Tetapi yang saya mau tekankan kepada kita, bagaimana kesungguhan kita sebagai orang Kristen yang sudah dianugerahi keselamatan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus itu, sehingga kita tidak harus setiap pergi ke bait Allah ikon maniat sapi atau domba untuk persembahan kita. Coba bayangkan seandainya seperti orang Israel itu, asa juluse sadusata asa buihita mamuji-muji di bataro tu gereja baik kontrak garor jotong mulu mamora hita nasa horbo manang domba ya berapa juta itu sekali datang itu ada udah naik manesa dosa hita mengaku dosa ya harus diwajibkan imam mengontrol itu mana pilihanmu baik ikon sada horbo ikon sada biru-biru baik paling miskin adalah tekukur ya. Udah berapa itu kalau seperti itu nah artinya Mang Enang dak situ horobe hasesani dusata kan sudah gratis diberikan. Tetapi padanannya bagaimana kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Batonggo wang recehi nataludui kan. Nah karena mungkin kita katakan suatu kan non disalahgunakan keparhaludian non. Manang macam artinya kita juga konsep persembahan ini ya memang harus diluruskan lah ya. Tetapi prakteknya kita juga ya kadang-kadang kita memang karena curiga atau memang tidak jelas transparansi laporannya sehingga kita tidak memberikan persembahan selayaknya. Nah jadi kalau kita betul-betul sudah hidup menghayati pengampunan dosa, keselamatan yang sudah dianugerah oleh Tuhan Yesus, segenap harta dan nyawa kita pun tidak cukup, kurang gitu. Nantinya tidak ada batasnya kita untuk memberikan bagi Tuhan untuk mangaroro jol masian naroko nasomana dari Yesus itu. Artinya satu nyawa jiwa yang diselamatkan orang yang belum percaya itu
malaikat di sorga akan bersukacita. Gambaran itulah bagaimana kita untuk membawa persembahan yang sungguh kepada Tuhan dan mau memakai kesempatan untuk membawa kabar baik, keselamatan kepada semua orang di seluruh dunia. Nah, seandainya hidup yang benar-benar menghayati makna teologis dan praktek tanggung jawab panggilan iman sebagai orang Kristen, gereja, ya gereja kita sebenarnya sudah luar biasa misinya ke dunia ini. Harusnya HKBP sebesar ini ya. Nah, tetapi ya mudah-mudahan ini menjadi semacam uji coba lah dengan sentralisasi ini, dan saya yakin ini berhasil. Asalkan unang gabi hamiat kapandita tidak jujur juga ya. Ya karena ini masih uji coba ya, tapi ya mudah-mudahan lah. Apakah memang, kalau saya sih mengatakan dengan karakter kami pendeta ini kayaknya Evors harus sedikit punya tangan besi. Artinya kalau ketahuan nanti ada penyelewengan, penyimpangan, harus langsung diskors. Karena akan merusak sistem. Nah, jadi artinya Mang Inang sekiranya ini sebagai test case dulu lah sentralisasi, dan saya yakin ini berhasil. Ini berhasil. Asalkan kejujuran itu. Dan lebih dari ini. Ya saya selalu cemburu mulu hubungan Katolik kompleks ini. Bukan HKBP nggak mampu. Bukan HKBP nggak mampu. Tapi naso terbuka dope hatinya. Apalagi memang karena sistem yang masih dipakai di HKBP kita ini ya masih membuat ada kelompok-kelompok. Masih gulut dope di jabatan. Sekiranya betul-betul kita mengimani panggilan Tuhan Yesus ini, gereja kita HKBP yang kaya raya, yang jemaatnya sangat mencintai, yang sangat taat kepada pendetanya, luar biasa HKBP. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana di Enggano, di pulau-pulau yang di orang-orang ya seperti Papua nih. Saya sudah di sana, makanya saya dulu waktu di Papua saya sungguh-sungguh mau bertekad. Tapi HKBP itu ditolak keras di Papua oleh GKI karena mereka takut nanti ya orang-orang Batak juga yang di GKI kan, gereja-gereja sana itu nanti keluar. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. Artinya Amang Inang, kita lihatlah ya di tetangga kita, lingkungan kita di mana kita tinggal sekarang ini kan begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus, dan pasti mereka membutuhkan keselamatan. Cuma caranya bagaimana? Apa daya dan upaya usaha yang harus kita lakukan, baik secara personal, keluarga, ataupun gereja sebagai satu organisasi yang begini besar HKBP dengan makna pilihan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah untuk mangaroro jolmananeng madabutunanoko, untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya. Nah karena itu saya sempat katakan ya, kalau boleh juga kita juga berkenan, tetapi ya memang harus diorganisir dengan baik ya. Setengah dari harta kita itu nggak usah diwariskan kepada anak-anak kita, tapi untuk misi. Dan saya dari dulu memang sudah bertekad seperti itu. Saya di Jambi ada beli lahan, dulu murah, tapi dari dulu memang sudah cita-cita saya. Tapi badangnya Tuhan ini kesempatan dia gak pimpinan bau juga, yang gak mungkin lagi itu saya kelola untuk atas nama HKBP ya. Saya rindu, khususnya di Medan ini harusnya sudah ada satu asrama mahasiswa khusus yang mempersiapkan calon-calon pimpinan nasional. Bila perlu mereka nggak usah bayar, tapi dikelola oleh gereja. Ya secara sosial politik banyak kemamangina. Masa di Sumatera ini utara ini saja nggak bisa kita jadi gubernur? Nggak bisa. HKBP begitu besar, potensi jemaat kita besar, suara kita dalam rangka apa ini nanti pilihan. Jadi orang politik itu memanfaatkan, memperalat gereja kita. Dan ini hati-hati. Ya sekarang ini kan sudah mulai suara-suara itu numpang. Tapi nanti setelah mereka berhasil apa? Nggak ada. Dan kita nggak dihargai karena harga kita receh. Batabareng mah dipatapanuli, hancur mentalitas moralnya ruas kita itu karena bisa dibeli.
Lalu gabe bupati terpilih, batong itu penjara ujungnya kan. Nah jadi bukan membangun kerajaan Allah, tetapi justru kerajaan sibulis yang dibangun. Dan gereja diperalat. Di gereja diperalat. Nah jadi seperti ini yang sebenarnya kita harus betul-betul wanti-wanti ya. Apalagi hanya kapan kita dotong kunci nanti kepimpinan. Ya, kita belajar mungkin dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Coba kita diskusikan atau mungkin ada topik yang berbeda dengan yang saya sampaikan di bahan pertanyaan untuk diskusi ini ya. Mengapa ada bahkan banyak orang yang menyombongkan apa yang dipersembahkannya bagi Tuhan? Ada nggak tanya? Gudang. Kalau aku yang berapa kan di sini kan abang, mengapa ada banyak? Ada dan banyak. Mengapa ada bahkan banyak Ya. orang yang menyombongkan apa yang dipersembahkannya bagi Tuhan? Aku apa ini dari yang kita apa ya? Dia belum mengenal Yesus dalam hidupnya, makanya dia melakukan ini. Bukan berarti tidak Kristen ya, Kristen, tapi tidak mengenal Yesus dalam hidupnya. Seperti yang di sini, ini adalah punya Tuhan harus dijawab. Dan memang dari penciptaan juga kan dulu diciptakan dulu ini diciptakan dulu terakhir baru kita ya, itu yang sering kita khawatir kan, apalah untuk besok padahal kita sudah Benar. apalah yang mau kami makan besok, apalah yang mau kami pakai, kita kan tak boleh itu. Yang sudah percaya kita sudah anak-anak ahli waris yang sudah DNA Yesus ya. Gitu. Tapi seperti yang Amang bilang tadi, mari semua harta kita, setengah dari harta kita berikan untuk Yesus. Itu yang belum ya kita apakan aman. Itu dia. Memang harus ke situ kita sama. Di Markus itu kalau nggak salah, kita harus bisa mati untuk teman kita. Jadi berpikir gini, ada juga yang orang kemarin ada kumpul-kumpul dari ibu-ibu Alika ya di Medan ini. Mereka ada proyeknya sekarang di Mentawai. Mereka katanya di sana udah banyak Islam. Wah, luar biasa sih Islamisasi. Luar biasa. Karena sekarang Mentawai itu proyek khusus wisata mereka. di sana di Iya. Jokowi, jadi membangun dermaga dan juga lapangan sahabat. Itu Iya. bagus. Tapi aku didengar, ya kita di sana udah apa, udah bisa sholat, udah bisa gitu. Iya. Jadi padahal kita tahu dulu itu adalah sendingnya HKBP. Iya. Mentawai Enggano itu proyek khusus Islamisasi itu. Dia termasuk Papua dari dulu ya. Saya tahun 88 udah ke Papua, udah keliling. Boydohono di Wamena itu nggak ada Islam dan di Biak, tapi sudah ada Islamic Center di pusat kota. Nah makanya saya dari dulu bertekad ke Papua. Setelah WTP Simarmata lah saya diperkenankan, tapi cuma 3 tahun. Dan karena ya konflik dengan sesama pelayan, akhirnya jadi terpengaruh jemaat, daripada terganggu jemaat saya tinggalkan. Karena memang mentalitas kami kepada di Taupe gak bisa jarak perusahaan ada ini gereja diperalat. Nah saya mau betul-betul menggebu-gebu, menggerakkan potensi orang Batak itu di sana luar biasa. Ale gak konflik atau dong. Ya jadi artinya Mang Inang terlalu banyak sebenarnya hal yang bisa kita kerjakan untuk tujuan Injil itu tercapai. Ya sebatas yang memang kita mampu ya, karena bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan juga mau supaya kita sungguh-sungguh menggerakkan potensi yang ada. Ya, ada lagi dari itu, bagaimana mungkin manusia berbangga hati memberi persembahannya. Nah jadi seperti itu. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyombongkan pemberian kita. Yang kedua, mengapa Daud memuji-muji Tuhan atas persembahan yang terkumpul? Ya pertama karena dia melihat juga respon rakyatnya itu. Jadi betul-betul Maria ya tordina ala dakkolan dirina habe, tetapi disambut oleh rakyat.
dan bahkan jauh lebih besar dari apa yang dia berikan, yang dikumpulkan oleh rakyat. Dan inilah mestinya sebuah gerakan. Jadi memulai dari seseorang yang betul-betul dia pemegang tongkat komando ya. Amang Enang saya jujur katakan ya. Paling sedikit 100 juta itu pemasukannya satu bulan. 100 juta. Pergi ke jemaat, bayangkan jemaat kecil, kalau ada panitia atau ke pesta, paling sedikit itu 25 juta itu. Apalagi kalau ke gereja-gereja besar, ratusan juta bisa dikantongi sekali jalan. Ya sama seperti yang kemarin waktu tahun kan dibilangnya kan segini amplopku, terus bagus ini, datang lagi segini lagi kan gitu. Nah jadi artinya kalau soal gaji kami ini sebenarnya apalagi sana keburjumu nama jalannya kami, ya saya di Rawamangun jujur lebih besar ke jalan-jalan ruas daripada Balajo Najinalo. Dan seperti itu banyak, apalagi kalau sudah pimpinan. Tapi apa yang mereka berikan? Apa yang kami berikan? Untuk apa itu kumpul-kumpulin uang? Bojunga terida mak miliar-miliar Marta nih sahala pendeta. Kok sampai hati seorang pendeta punya uang miliar-miliar? Untuk apa itu uang seperti itu? Tapi tidak digunakan untuk pelayanan. Nah jadi apa yang dilakukan oleh Daud digerakkan oleh roh Tuhan itu juga kaum puak-puak marga-marga kumpulan-kumpulan bangsa Israel itu. Karena memang dia sudah memberikan. Karena itu jemaat juga akan memberikan. Nah Mang Enang saya masih 4 bulan di ini ya. Di Maranatha. Sudah berapa kegiatan yang di luar program terjadi? Bukan karena anggaran, tapi uka mirohani ruasi. Terbuka mereka. Spontan itu. Nah jadi kalau seorang yang memang pimpinan dia dilihat sungguh-sungguh dan tidak manggulut tu diri nah ruasi pe las dorohana marsibahin. Dak boleh konna tu diri ni paditay kan, tetapi programnya pasti akan didukung. Akan didukung gitu. Jadi karena itu nggak ada sulitnya di HKBP untuk menggerakkan ruas, nggak ada sulit. Ay holong gorohani ka ruasi itu HKBP kan. Kalau di Eboru Songonon dilakukan itu semua sungguh-sungguh. Tapi persoalannya bagaimana kesungguhan mereka menunjukkan keteladanan. Akahamion. Nah jadi karena itu nggak sulit ini tersentralisasi ini. Tapi yang betul-betul juga jujurlah kami ini. Nah kemudian bagaimana persembahan yang kita berikan itu kepada Tuhan? Sian toruk nirohat tado nama nada haluautai nam nilihon ni Tuhani atau adonggo pe nilihon persembahan asa adonggo dapatan non sian pitu nasi. Ada juga seperti itu kan? Nah jadi kalau kita sungguh-sungguh mau menghitung bukan seberapa yang kita sudah berikan, tapi berapa yang belum kita berikan. Itu Tuhan nih. Dak sadia naktaleon, ali sadia nasotaleon dope. Nah itulah ukuran kita bagaimana mengukur ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan apa yang kita sudah berikan, tetapi apa yang belum kuberikan. Berarti nah hosaku ikut sahatu sih beliau. Nah jadi konsep yang seperti ini bagaimana kita dalam konteks bermisi. Apalagi kita yang sudah dididik dengan ini ya, dan saya yakin Amang Enang orang yang sudah sungguh dengan ini dan adong berha mata hebemon ya. Enggak ada lagi. Artinya hirana sorikot dan nama doa sorikot hirana sorikot beheben alai todinai ngamar si gorgor ikon ule honon dia akan lakukan pergi ucapkan katakan bukan karena ada amplopnya tapi karena ada kesempatan karena itu hudok
Gariada mulu ulu hamu au manggarar hamu asal ulu hamu mabigi jamitaku. Dak kalau pikiri hujaru amplop sian enggak. Tapi asal kamu mau dengar firman Tuhan yang saya sampaikan, bahkan kalau perlu saya mau bayar. Nah, jadi pemahaman yang seperti ini bagaimana mengembangkan dan kita menghayatinya sebagai sebuah sikap hidup orang yang bersyukur. Nah, sotar tuhor hita halua ningai lihat Tuhan itu hita. Kenapa kita mau tanggung-tanggung lagi memberikan harta kekayaan bahkan nyawa kita untuk keselamatan bagi orang banyak yang begitu banyak ikut tunarok kobe ini. Mama kesini agak situ mah. Alhamdulillah mawat ya sa utabo kita diskusi. Pas itu bisa. Tapi boleh aman saya sedikit. Silakan Tamburu. Yang makan dari kue oh iya, saya melihat kita ini selalu kebanyakan fisik di bangsa. Saya pernah bertanya kepada seorang pendeta HPP itu bilang, sebetulnya aku sedih melihat kalian para pendeta ini, bukan karena aku mau menghakimi atau apa, tapi aku sedih. Pernahkah kalian memikirkan apakah jemaatku ini semuanya sudah betul-betul beriman kepada Yesus dan mengenal Yesus? Apakah jemaat saya ini sudah betul-betul selamat mendapat hidup kekal itu? Apakah pernah kalian memikirkan itu? Yang aku beri kami gereja lebih saya suatu organisasi seperti suatu perusahaan yang begini. Kekuasaan. Sebetulnya apakah kita ini masih melakukan visi dan misi Yesus? Ataukah apa ya sebetulnya? Dan ada kubereng memang pendeta Gilbert ya, bukanlah ejanya banyak hal yang ini, tapi saya pernah mendengar dia berkata, ini yang penting bagi saya, apakah jemaat saya ini sudah mengenal Yesus? Apakah dia sudah benar-benar selamat? Apakah gereja-gereja sudah memberikan kepada jemaatnya yang terbaik untuk supaya dia mendapat hidup kekal? Apa yang kita kejar sebetulnya? Apa yang kita kejar sebetulnya nama Kurion? Apa sih? Apa yang kita cari? Hidup kekal itu adalah harta yang paling besar sekarang. Kalau kita benar-benar mengasihi Yesus, mengerti pengorbanan Yesus, mengalami pengorbanan lain, merasa kita tidak pernah lah ragu untuk berbuat apa dan ada pikiran apa yang ada sama kita. Saya pikir begitu. Jadi rata-rata saya lihat ya para hamba Tuhan belum ada yang saya lihat yang betul-betul bagaimana ya mungkin di wake ya apa sebenarnya diadakan suatu pemahaman Alkitab dia untuk mendewasakan iman atau di pertama-tama dulu keselamatan dulu dari perwake diajar begitu ya. Saya rasa kalau semua jemaat mengenal Yesus dengan baik akan terjadi pembangunan rohani betul-betul besar di Indonesia. Dan itulah yang kita selalu bawa dalam doa juga, baik secara pribadi di rumah maupun di kumpulan ini. Ya bagaimana supaya roh kita itu betul-betul berkobar untuk Yesus, itu saja. Bagaimana sebetulnya? Ya bukan mengecilkan arti kategorial yang sudah berjalan di gereja ya, tidak sama sekali. Tidak, itu juga perlulah. Tetapi mendasar kepada jiwa-jiwa yang ada ini gimana sih sebetulnya
Saya kemarin juga di istri ya yang diceritakannya hanya itu hanya fisik saja ya, yang soto yang uji orang dari setengah miliar dan sekarang sebetulnya ngapain sih? Ya, nggak usah minta maaf ya, Nang. Udah, saya juga senang untuk kita sama-sama mengkritisi, bukan dengar apa jawabannya sama pendeta itu. Nggak terjawab. Nggak bisa dijawab alias sih. Karena ya mungkin karena mereka sudah sibuk dengan segala kegiatan-kegiatan yang rutinnya. Betul, sehingga atau ya ada benar mengurangi Gini sebenarnya gini kan. Jadi aturan HKBP ini sebenarnya sudah bagus, yaitu memperdayakan jemaat. Memberdayakan jemaat. Kalau kita harapkan lagi pendeta untuk mengorganisir masalah misalnya keluar ke apa, dia karena sudah terlalu sibuk dengan rutinitas. Contoh misalnya masuk-masukan, waktupol, meramate, itu aja kerjanya. Nama jamaulu makanya. Enggak selesai. Tapi abang tuh perlu bertanya dulu. Kalau adanya pemberdayaan jemaat di dalam apa HKBP, itu paling tidak diberdayakan oleh itulah salahnya Inang. Jadi aku udah waktu diberdayakan, malah kan kita ditolak. Iya. Itu makanya aku waktu rapat kuliah, kita ini perhalaian udah salah kita ini. Pendeta udah salah. Aku bilang kita jelas di peraturan HKBP memberdayakan jemaat. Sekarang kami di gereja kami aja lah, ketua seksi musik Sintua, sekretaris musik Sintua, semua udah dipegang Sintua. Seksi sekolah minggu Sintua, semua sudah Sintua yang megang. Jadi Sintua sibuk juga dengan pelayanannya di sektor-sektornya. Maaf ya Inang, seksi sini. Kalau ini enggak ada. Jadi saya sudah kritik ini, ya saya sudah kritik ini. Padahal jemaat masih banyak yang bisa diberdayakan. Itu Inang. Jadi ini yang perlu kita, kalau ada kita nanti diikutkan dalam rapat-rapat kuliah, ini perlu kita pertanyakan ini. Saya udah lihat itu, saya bersuara keras, tapi apa? Nggak ada. Solo ruasi katanya. Mana mungkin mau kalau tidak ditarik, ya kan? Diberi pengertian, ya kan? Itu. Jadi jemaat kita ini diharapkan hanya memberi, seperti yang bilang pendeta tadi, hanya memberi persembahan. Iya, padahal persembahan itu dia pikir hanya itu aja. Padahal persembahan itu ulauna dikuriai godam. Jadi gitu. Jadi sekarang Sintua pendeta disibukkan dengan rutinitas. Padahal dia juga memegang hal-hal penting, seksi-seksi. Inilah waktu saya dulu masih aktif itu selalu saya apakan itu. Tapi belakangan ini ku tengok di gereja kami itu sudah dipegang Sintua semua. Dan saya dengar juga kayak di Simalingkar kayak gitu juga. Jadi ininya sebenarnya. Jadi apa ini? Jemaat ini tidak dibuat memikirkan apa yang mau dilayani di jemaat ini, di jemaatnya sendiri. Dia hanya menerima. Ini jadi masalah. Dia hanya menerima pelayanan, bukan dia mau melayani. Inilah kesalahan kita sebenarnya. Kalau menurut saya, ini perlu sebenarnya kalau kita ya, siapa di antara kita nanti yang diundang waktu rapat kuliah, ini perlu kita perjelas. Gitu. Udah itu rapat kuliah, maaf ya Mang Pendeta. Kan? Udah kita ada notulen rapat. Ternyata keluar lain dari notulen rapat. Saya tulis di WA. Memang sono. Jadi kita berdebat pula dalam WA. Bukan dalam berdebat waktu
rapat mulia. Inilah jadi yang saya minta kepada kita. Mari kita terlibat dalam gereja kita masing-masing. Jangan hanya pasif, jangan hanya menerima. Kalau perlu kita, apalagi kawan-kawan misalnya, masih tua, ada nggak situi. Terus katanya kan, padahal ada kesempatan dia kalau jadi sintua bersuara di sermon di mana-mana, ya kan? Katanya seksion, mau dan terusnya kan? Karena di situ sebenarnya dia ada kesempatan. Jadi maksudku begini, kita yang di sinilah memberdayakan diri kita. Misalnya contoh, ada kegiatan, jangan kita hanya menunggu apa yang disuruh. Kalau perlu kita bilang, ayo siamang, penelitian. Ya betul, mesti gitu kita. Kalau tidak, ya gitu-gitu aja lah. Itulah pendapat saya melatih. Tapi memang sebentar dulu, kalau waktu baru dirombak ke kita ada Maktoria, ada diakonia, ada konyonya, kan pertama kali diterapkan di gereja kami 2 kali aku memang ketua seksi paruh tua 2 periode gereja kami luas kok diberdayakan. Tapi setelah selesai itu habis periodeku mau tapi kan nggak bisa 3 kali, udah sintua semua sampai ketua lansia pun sintua, semua udah sintua setelah selesai dari kepengurusan. Oke, jadi kami beri kesempatan kepada Inang Ana supaya kita boleh mau sharing lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Inang Ana ya, kayak gini lagi. Miris juga aku mendengar Opung Luhut Panjaitannya yang mengandung kata di pembukaan HKBP yang dikatakan ada mau jualan apa ditanamnya ke sulgu-sulgu mau jual badalan gitu. Miris aku gak ada jawabannya. Tengok, kita boleh lihat di YouTube. Bukan tahun HKBP. Iya. Ada mau jual pandita boros opung nanti. Ada mau jual kasih sulgu-sulgu mau jual badalan. Tapi izin sekali ya, saya hadir di situ di acara ulang tahun HKBP dan saya puji Tuhan langsung Opung Eporus yang mengundang ya bersama keluarga. Kita ada foto dari awal sampai akhir saya hadir di situ ya. Tidak ada saya mendengar Amang Luhut berbicara seperti itu. Dan kita juga bisa melihat kok karena itu kan ada di YouTube, tapi tidak mungkin ada kita lihat, kita dengar, ya beliau tidak ada. Artinya jangan mungkin ya apakah orang sebagian orang jadi kebetulan ya saya hadir di situ dan tempat duduk saya nomor 3 ya karena kami cepat hadir dan memposisikan tempat duduk kami dan keluarga. Dan sehingga semua jelas melihat, jelas mendengar apa yang disampaikan oleh pembicara masing-masing. Dan yang pembicara terakhir itu adalah Gubernur Sumatera Utara sebagai tamu undangan. Saya tidak ada mendengar. Tapi coba lihat nanti Saya rasa gini aja. Nanti memang aja. ada dia bilang seperti itu. Tapi maksudnya begini. Keteladanan itu tidak dilihatnya dari Amang Perhaladu, dari pendeta. Itu dibilangnya. Makanya Unang Majo Surgusur kan itu amangnya. Ada dia bilang. Dikritik itu betul-betul. Para pendeta itu betul-betul dikritik. Supaya dengan keteladanan. Jadi artinya begini. Kita membicarakan surga, tapi keteladanan nggak ada. Itu maksud dia. Sebenarnya di situ. Itu yang saya dengar. Nanti boleh kita bahas. Tapi nantilah kita bahas karena udah lari dari topik. Dan lari topik kita kembali kepada topik. Nanti ada kita bicara tentang yang lain-lain lagi ya. Saya rasa ini coba ada lagi yang sudah menyampaikan pendapat. Ada lagi di luar tunggu dari ini. Ada lagi yang mau menyampaikan unek-uneknya lagi. Diskusi mengenai persembahan tadi. Persembahan yang kita sudah bahas tadi ada yang di PA itu. Artinya yang kita diskusikan ini kan biar kembali mungkin ada, jangan mengganjal. Coba nanti boleh dilanjutkan sama dari kami Suryani. Ada lagi kita sampaikan Inang Arlince baru Inang Tiurlan nanti ya. Membantu Inang Ana
lupa dia apa yang bertanyakan mengenai persembahan tadi. Apakah memang seperti itu peraturan dari Tuhan mengenai kalau kita itu berdosa dulu harus bawa kerbau atau apa? Perjanjian lama. Tadi sudah dijelaskan yang muda. Perjanjian lama begitu. Tapi Perdamaian kita itu memang peraturan dari Tuhan membawa. Oh iya. iya. Setiap tahun pada Musa. Langsung Allah berbicara kepada Musa supaya Musa mengajarkan. Iya. Yesus datang, tadi sudah jelas sama pendeta, sesudah Yesus berkorban, tidak ada lagi persembahan kita untuk Perdamaian. perdamaian kepada Tuhan ya. Jadi kita persembahan kita itu udah persembahan sebagai Ini sebentar Iya. moderator Ibu Ana, kita sering bicara telepon-teleponan. Sistem dulu memang begitu perjanjian lama. Tetapi Yesus masuk sekali untuk menyerahkan dirinya menjadi korban sekali untuk selama-lamanya. Persembahan sempurna. Ya itu dia, jadi kita makanya kita masuk ruang kudus oleh darah anak domba Allah. Kita bisa masuk ke sana. Dan hal-hal ini. Ya, tahu aku cuma peraturan itu. Ada peraturan itu dulu. Iya. Tuhan berbicara dibaca aja dari mana? Iya. Keluaran. Supaya jelas ya. Iya. Bilangan. Kenapa persembahan si Kain ditolak Allah? Iya. Karena dia membawa barang-barang ini. Yang Tuhan minta adalah kurban nyawa, darah. Jadi tambahnya Daud diperbaiki kemah. Daud membuat kemah. Aturannya dia membawa persembahan hewan, digantikannya persembahan dengan penyembahan. 44.000 orang dilatih untuk menyembah memuji. Tuhan tidak marah kepada dia. Waktu dia membuat kemah itu diganti semuanya penyembahan hewan-hewan. Diganti dengan penyembahan suku dari dalam hati, penyembahan yang betul-betul. Memang Daud tidak bisa mendirikan bait suci itu, tetapi Daud diperkenankan menjadi raja. Nah itu deh, sampai Tuhan pakai mana anak Daud, Yesus anak Daud. Dan ini istimewanya. Lalu kemudian Bartimeus anak Daud, baru dijawab Yesus kan. Jadi itulah David kapanannya. Dan Turlan, silakan. Makasih untuk kesempatan. Yang mau ditanyakan sebenarnya di luar tentang persembahan, tapi nggak jauh-jauh kali sih apa. Hanya kebetulan sama pendeta mengenai tahun ini yang disebut dengan tahun profesional dan penata layanan. Ini ditujukan kepada siapakah? Apakah di kalangan para hamba Tuhan, ataukah juga mau memberdayakan kita ini jemaat profesional? Nah, kalau profesional dan penata layanan artinya yang lalu-lalu itu belum begitu baik sepertinya. Tetapi memang saya nggak tidak mengkritik ya, tidak mengkritik, hanya suara hati. Mengapa di setiap tahun ada tahun ini, tetapi mengumpulkan begitu banyak dana, bahkan sampai ada itu stand baja ya. Saya nggak mengkritik itu abang, tapi sepertinya kok tidak terlihat ini tujuannya seperti apa. Sementara ini berkaitan dengan tahun ini dimulai tahun sentralisasi dari pusat untuk seluruh hamba Tuhan. Jadi ini nanti seperti apa setiap gereja mengadakan tahun ini dengan pembentukan panitia yang begitu besar dan targetkan dana sekian ratus juta, demikian namanya. Ada tadi sempat. Nah sementara di gereja-gereja juga sudah diwartakan mulai tahun ini Januari bahwa setiap bulan ada persembahan khusus, persembahan paupaton itu sudah itu untuk ke pusat
pusat itu untuk dana apa ini namanya, maaf kalau bahasa saya kurang pas namanya, untuk ke sentralisasi ini aman. Kita sudah pernah bertemu di apa Amang, Pesunan SBTP 4, kemudian di persekutuan ini tadi. Nah, itu saja Mang yang saya pertanyakan. Kemana arahnya penata layanan ini dan profesionalnya? Terima kasih Mang. Ya kayaknya saya nggak bisa menjawab itu karena saya tidak terlibat di dalam gagasan-gagasan dan proyek atau program yang dilakukan. Tetapi yang saya bisa tangkap sehubungan dengan pelaksanaan sentralisasi keuangan ini, ya memang cocok juga profesionalisme itu sebagai sebuah indikasi atau ukuran, ya, supaya semua profesional. Tetapi ya jangan jadi dipahami bahwa profesionalisme itu hanya sekedar data-data dan nominal. Tetapi yang penting adalah ikon betul-betul masih nasaro hamangulahoni sebagai wujud bahwa kita ini satu tubuh pamatangni Kristus. Nah karena itu kita tidak bisa saling mengabaikan satu dengan yang lain. Nah selama ini kan contohnya orang masih gulut tuh kota karena ya di situ japalan noma. Ale di huta-huta dangong be pangula di sini. Nah sekarang dengan sentralisasi dengan profesionalisme ini, bah mulusongonau mah kan, banga Maria ya ruas ni Maranatha aladang huriyai be mabala joyau anggona sida dak tolak be mabala joyau nganek pensiun nau masa dinasu kan. Nah artinya ini sudah terjadi keseimbangan. Jadi tidak lagi ambil muka atau macam songonna nalilingi teh mengamplo biasa bu itu Jakarta. Orang tidak butuh lagi itu karena sentralisasi itu sudah memberikan pemerataan. Nah tapi memang daerah-daerah yang surplus selalu saja ukak mirohani ruas itu nggak usah diukur lah itu ya. Nah artinya dengan sentralisasi ini sudah satu akar masalah bisa terselesaikan. Masalah mutasi yang selalu menjadi persoalan di HKBP. Jadi dengan sentralisasi ini banga ubal gabala jokus yang kemampuan ni ruas mangalehon balajonameto. Alai daksian nasida singasian pusat. Apalagi na ditoba na di huta-huta. Nah jadi ngau ulo monan non rohani hamia kana pensiun batu mako mau di huta ayo balgandon balajona kan sopola gudang ke pengeluaran. Boy marhauma mardeke bana sih kan. Jadi nek kon manggulut betu romangun dong. Tu tebet ndak lagi. Nah jadi untuk itulah maka perlu ada standar profesionalisme. Karena itu butuh ada kelengkapan data supaya jangan main-main lagi, supaya ini jangan macet. Nah jadi profesionalisme yang dimaksud itu dalam rangka mencapai tujuan sentralisasi. Tujuannya adalah pemerataan, keadilan, supaya kejujuran. Nah karena itu huriana met penuaing ngamaria todina nasa natarbain nasida dilaporkan ale masalah di brena surplus. Huri surplus ini ya hati-hati, mungkin pendetanya Rabdoh Parantau dok bendahara ada buku kedua nanti, kedua pembukuan. Nah ini, nah artinya itu tadi Inang, karena itu memang ya bagus sekali kalau saya katakan kan diminta sekarang mengentry berapa orang yang hadir, difoto lagi. Nah jadi jangan jadi kita buat itu bosnya gak bisa ngonon. Tujuannya supaya ada ukuran untuk toho dona saya pilihan lah. Iya. Itu tujuannya lah. Silakan Suryani. Morete di masalah berita nauni. Ini ya Man, saya mau mempertanyakan masalah konsep persepuluhan itu, ya kan? Nah, ada pernah saya dengar seperti ini, perpuluhan itu, dia memberikan persepuluhan itu ke gereja, ke keluarga, ke orang-orang yang sudah nak ditolong. Nah, lalu dia juga mempertanyakan apakah yang sudah saya lakukan itu benar, iya kan? Nah
dia juga pernah mendengar bahwa konsep persepuluhan itu khusus untuk gereja. Iya kan? Nah, waduh orang kali untuk persepuluhan itu dulu yang kedua. Kemudian pernah juga saya sambil di jalan saya buka radio yang berkhotbah itu Erastus Sardono. Nah, beliau mengatakan begini, pemahaman juga persepuluhan itu bukan hanya untuk gereja, tapi tolonglah keluargamu dulu. Oh, keluarga itu orang tua, ya keluarga lah itu dulu tolong. Jangan kau berikan persepuluhan atau persembahan syukur atau apapun itu disebut persembahan untuk gereja, tapi di seputarmu. Nah, pemangan. Nah, inilah aman. Jadi lalu aku pernah juga menjawab sendiri seperti ini. Ya kembalilah kepada iman kepercayaan ini. Kita imanilah. Waduh konsep persembahan. Sebenarnya di sini sudah aku jawab tadi ya, bahwa itu kita berikan itu dengan ketulusan hati. Ya, kemudian songonata dehon Nasana dehon. Nasana dehon nasana pulo. Nah, kemudian dan ini juga pernah memang dulu ya sampai sekarang pun saya lakukan juga bahwa tidak semuanya persepuluhan itu saya berikan untuk gereja, tapi kepada keluarga juga orang-orang yang patut dan layak ditolong. Bagaimana ini Amang? Ini sebenarnya aku juga sambil mewakili diriku juga ini. Apakah aku salah? Selama ini tadi waktu persepuluhan bapele bulanan di pasahan udah sama dihat ya Mang. Adong do dihat KBPC Yagul untuk peduli kasih, ya kan gerakan 1000, ya peduli kasih ini tuan karena sia-sian gerakan 1000 ini untuk apa Mang? Kita ambil dari situ untuk anak-anak yang sekolah yang berprestasi lah ya. Nah itu kita ambil. Jadi imaman aku inilah mohon jawaban dari aman tadi waktu perpuluhan nama. Iya, masuk mulai juga itu ya. Mau lihat ya, terima kasih Nanti. Ya, makasih Inang Suryani. Mungkin gini, Amang Inang biar sebelum dijawab Amang Pendeta, mungkin dari kita ada solusi jawabannya, mungkin atau gimana? Atau pandangan tentang yang dikatakan tadi. Tapi sebenarnya kalau saya tadi sampaikan Amang Pendeta tentang persembahan yang kita berikan itu untuk bermisi setiap pelayanan untuk membangun tubuh Kristus kan gitu. Nah, jadi disinilah kita konsep-konsep ini kan kalau kita kupas lagi perpuluhan per 10 itu. Nah, per 10 dari mana sekarang? Pakai per bulan atau ini kan jadi sini sekarang mungkin boleh kasih tanggapan baru ke Mang Pendeta nanti. Apa pertanyaan? Pertanyaan apa? Pertanyaan Mang Sophie ada situ lagi? Ya, masih hubungan ke sini? Ya, hubungannya dengan persembahan. Oh, persembahan bukan perpuluhan. Oh. Ya, boleh. Boleh, silakan. Ya. Kalau saya lihat kalau persembahan itu dikonsepkan hanya untuk sentralisasi itu terlalu apanya maksudnya kalau persembahan itu hanya untuk terlalu gampang jadi persembahan seperti apa dibilang Amang tadi adalah mempersembahkan tubuh kita yang hidup dan terus berjalan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu mestinya. Jadi kita ini mestinya sudah hidup di dalam pertobatan. Orang-orang yang bisa membesarkan tubuh yang hidup harusnya hidup dalam pertobatan. Itu mestinya. Apakah sekarang apa kita sudah mengaku kita sudah bersobat? Apakah kita sudah mengaku bertobat? Itu persoalannya sekarang. Proses hidup. Proses, tapi harus ada progres. Iya, ada progres. Itu masalah yang saya lihat. Iya, proses dan progres. Harus ada progres. Kalau terus dia begini prosesnya proses sampai akhir hidup kita, yang prosesnya akhirnya menuju ke kemasan. Itu harus naik. Jadi itu yang saya lihat. Jadi
kalau kita misalkan ya, bukan aku apa para pendeta tidak, tetapi kalau seandainya di dalam kemudian firman itu disampaikan bahwa kita harus bertobat, ini jangan disampaikan ini begini, ini dari jangan. Dan kedua, itu terlihat dari apa? Kau tidak bertobat. Kita lihatlah banyak kalau kita ke gereja ya, ribuan orang kita ke gereja, ratusan orang. Tetapi apakah kita ini semua sudah melakukan apa yang kita dengar di gereja itu di luar? Kalau di gereja kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, merasa dia dekat dengan kita. Tapi setelah kita di sana sudah jauh dari Tuhan, kita lagi pekerjaan kita yang lama. Pekerjaan yang lama ya ini, pekerjaan lama ini. Nah, sekarang itulah pertobatan itulah yang mau terus mestinya ditumpahkan kepada harus ada pertobatan. Tapi saya bilang bahwa pertobatan itu pun gampang, sangat sulit, sangat sulit. Kalau saya bilang sangat berpuluh-puluh sangat agaknya pertobatan itu. Bukan bahasa bertobat. Tapi apakah kita sudah melakukan apa yang kita tidak mau melakukan? Nah, itu sekarang. Jadi pertobatan ini loh. Karena saya dengar dari ketua Departemen Kuliah di dalam video dia, khotbahnya dia, siapakah yang sulit bertobat? Yang sulit bertobat adalah para pendeta dan semua para pendeta yang sulit bertobat. Jadi juga situa. Kalau merasa dirinya sudah bertobat tidak apa-apa, tetapi harus ada buahnya. Ya, harus ada buahnya. Itu bisa kita lihat. Saya sudah bertobat kata pendeta. Buahnya bagaimana? Sekarang pertobatan itu dilihat dari buah. Jadi bahwa persembahan itu ada sebenarnya ada persembahan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau dia 100% itu masih kurang 10%, mestinya 100%. Apa itu 100%? Yaitu tubuh kita ini, hidup kita ini sekarang satu pada kita lepaskan semuanya ada untuk kepentingan Tuhan. Tetapi itu bukan berarti harus di gereja, bukan harus di gereja. Juga untuk hidup kita, untuk kebutuhan daripada keluarga kita, untuk membantu orang lain, untuk gereja. Tetapi kita berikan juga untuk gereja, supaya gereja memerlukan ada listrik, ada apa, ada namanya gaji pendeta. Simpulkan Akang, simpulkan ya. Jadi Amang Inang, karena waktu kita sudah cukup lama, ada berkaitan simpulkan Amang dari tanggapan Inang Suryani dengan Amang Sombing. Pertobatan itu bukan hanya pendeta tidak bertobat, jemaat tidak bertobat, jemaatnya juga belum bertobat. Jadi simpulkan Amang lah. Iya. Jadi dari konsep persepuluhan itu perjanjian lama. Kenapa? Karena suku Lewi itu tidak punya lahan untuk sumber hidupnya. Sehubungan dengan itu juga perintah Tuhan untuk anak-anak yatim dan orang-orang terlantar harus ditanggung oleh Bait Allah, oleh pengelolaan gereja lah gitu ya, imam-imam. Nah karena itu terlalu kecil kalau kita kembali lagi kepada konsep perjanjian lama tentang persepuluhan. Walaupun sebenarnya HKBP tidak mengharamkan, tetapi tidak membuat itu menjadi doktrin, tidak dibuat menjadi hukum. Yang luar biasa sebenarnya kalau kita menghayati ede pilihan ini hidup pilihan, dan itulah sesungguhnya ya. Nasanan ilmi todi gogo rodi artaku kan upasaha hati tuho nasul catok kube.
Artinya ya bagaimana kita orang yang sudah percaya akan keselamatan di dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita bayar untuk itu? Nah karena itu segenap hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah jadi kalau toh kita juga mau membuat persembahan persepuluhan ya silahkan saja. Tetapi jangan ada konsep-konsep sepertinya kita bertransaksi atau punya ikatan janji sama Tuhan, karena aku sudah beri begini, kau harus beri begini Tuhan, gitu ya. Jadi itu iman yang belum di dalam Yesus lah ya, belum perjanjian baru. Itu masih konsep perjanjian lama, orang yang masih kekanak-kanakan imannya. Kita yang sudah dewasa iman, orang yang sudah dibebaskan, sudah diselamatkan, sekarang bagaimana kita juga bebas mengasihi dengan segenap hidup, harta, kekayaan, dan semua apa yang ada pada kita untuk mengasihi Tuhan. Nah jadi kasih kita kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang kita miliki, bahkan dengan nyawa kita sekalipun. Nah jadi sehubungan dengan itu juga, maka bagaimana kita sebagai gereja mengelola harta kekayaan yang diberikan Tuhan untuk pelayanan bagi dunia ini ya, bukan hanya untuk jemaat yang sapfisik itu ya. Nah karena kalau kita sungguh-sungguh sudah beriman sama ini inang udah konakin, kalau kita sudah sungguh-sungguh beriman sebagai orang-orang yang sudah percaya akan keselamatan, dah boleh pareta-pareta suruh-suruh behita. Kau nggak perlu lagi disuruh-suruh. Itu sudah muncul sendiri ya. Nah cuma sekarang bagaimana tugas dan kenapa harus ada pimpinan atau pelayan-pelayan asamakehi suderuasido supaya potensi itu bergerak semua. Jadi tidak ada orang yang di gereja yang harus dilayani. Semua harus melayani. Karena itulah yang dikatakan oleh Yesus ya. Kita bukan sebagai gereja yang minta dilayani. Yang dilayani adalah dunia ini. Gereja yang harus melayani dunia ini. Nah jadi kalau gereja tidak lagi bermisi, biar lebih baik nggak usah ada gereja. Nah gereja itu dalam arti persekutuan orang-orang percaya. Kita ini kan sudah diselamatkan. Nah artinya untuk intern kita ya sebatas yang wajar saja, yang normatif saja lah untuk kebutuhan kita. Untuk paingoton masih tugu-tuguan, apalagi mulu dongak karena sedang di bagasan masalah ya, supaya kita saling mengukuhkan, meneguhkan, jangan jadi macet misi itu. Nah jadi kalau kita sudah sama-sama dewasa seperti ini, sudah sama-sama yakin tentang keselamatan, kok kita terus sama-sama kita yang berkumpul? Kan banyak orang yang harus kita layani. Dan itu tugas kita, tugas gereja. Nah jadi bahayanya memang ya kembali lagi kepada cara pikirnya orang Yahudi, karena fisik itu dianggap sebagai tempat Allah, harus ke situ. Ziarahnya orang Israel kan harus ke Bait Allah, ke Yerusalem itu. Kita kan tidak, Yerusalem sorgawi kita tujuan kita. Nah tetapi ya mungkin saya bisa paham yang dikatakan LBP itu tadi. Sedangkan dunia ini aja nggak beres, kok bicara soal sorga gitu kira-kira ya. Kok hal-hal yang dunia ini saja nggak beres kan, ngapain kan ngomong sorga gitu. Iya. Ya, kan luar biasa kita sudah bicara tentang sorga kan. Kok kita bicara soal sorga, hidup di dunia aja nggak beres. Dan Bu Hita masih jalangan, masih aku pansongan. Kalau kita sendiri saja nggak bisa berdamai, ngapain kita bicara soal sorga? Perusahaan ini. Iya. Nah karena itu memang ya kalau saya sih sudah dari dulu terlalu banyak kritik saya dengan diri saya sendiri ya. Apalagi kami pendeta ini. Indikasi amanginam. Dak pada humuluhudok. Kalau sekarang mau jadi pendeta, mau masuk STT ikon anak namora. Karena besar biaya di situ. Nah itu sudah saya kritik dari dulu. Saya terenyuh, sakit hati saya. Waktu itu kami anak pertama STT HKBP tahun 79. Kawan-kawan yang dari huta-huta itu sering terlambat weselnya kan. Mulunga terlambat wesel dan boy mangan ya serama ipa keluar sin ruang kuliah.
Nalamar gua don. Kami kan kesini mau jadi pendeta, mau memilih diri. Nah makanya saya berontak. Dan kebetulan ini mata duitan. Digawe sama satu Golkar. Bahwa lo mah. Nah jadi perilaku seperti ini sudah terjadi sampai sekarang. Lihat, ini keprihatinan buat saya secara pribadi. Selama seperti ini sistem. Banona kalau saya nggak disi, nenggabe paresen, nenggabe kadek. Di binala itu di apalah mahasiswanya itu kan sebuah non 10-15 tahun naik kah halakon mau mamilit kan imam bersikulit. Jadi tidak dibangun untuk mereka betul-betul menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala. Dia hanya kudus atau saleh untuk dirinya, tetapi sistem tidak dia bangun untuk jangan lagi terjadi hal-hal yang seperti kami sudah menjadi korban. Ini dia teruskan. Nah jadi amang enang ya puji Tuhan haleluya malu noaing HKBP nga sudah makmur kita ini. Jadi nang songon na julu be. Nah jadi kenapa istilah durung-durung adong dipakai HKBP? Ibu toh kamu deh. Iya. Kan gejang guna julu neon kan. Karena alani hapogosoni holan rotu gereja penga duli nggak mau lihat deh. On lebih hama mangalehon. Alani mulunga tikinan yang persembahan bapura-pura tidur lah dia kan. Nah jadi itu menyedihkan sebenarnya kekristenan kita dulu di tanah Batak. Sekarang ini kita sudah makmur, tapi kok polanya masih seperti itu. Ibu tohamu bawa saga betul lu pelian kantong pelian. Obat. Kalau sudah hidup dalam Tuhan tidak perlu lagi diatur-atur itu. Sama seperti GB, nggak ada kolektif. Ini kan karena kita diperlakukan dan memang kita masih kanak-kanak. Jadi kok si dijijui kok diatur-atur semua ini kan. Nah jadi sebenarnya secara teologis persembahan itu tidak boleh sebelum khotbah. Sekarang jadi dibuat. Bayi matrik nak mulu holasa dan non duk sidung jamita bawa mah bagi-bagi ini nah kan. Apalagi tubuh mau sengkisinakin mandok. Ngadong ibain pilihan paupatun khusus untuk kantor pusat. Ini kan kejahatan ini. Ini kejahatan. Bukan satu tempat khusus untuk sentralisasi, tapi dari seluruh yang namanya pilihan 55% ke pusat sentralisasi. Jadi namanya kali itu. Itu mengakali itu. Itu sudah mengakali, itu kejahatan. Nah jadi itu yang saya katakan, kalau force tidak tangan besi ini akan terus merusak. Nah jadi amang enang mulu madok songono nang gabi terganggu haporsemu aja. Artinya kita punya kerinduan yang sama untuk HKBP ini betul-betul dewasa lah, dan jemaat juga sudah betul-betul hidup di dalam keselamatan ya. Tapi kami pendeta ini bau undang-undang, dan itu saya katakan khotbah saya di rapat pendeta kemarin itu saya diminta bah mulai itu mah Tuhan lah sih maka kesempatan mandok tahu di jamitaku kan. Kalau mau lihat atau saya bisa share nanti jamitaku. Ya sakit telinga teman-teman pendeta mendengar khotbah saya. Bau undang-undang kita songon niat karua si gabi suban ni happy naroko kita padita untuk. Nalomar gua do kita padita. Ai hita neng gabi padita neng mamora do. Neng gabi jabatan neng manggulut pimpinan duknya mamora. Bangga kita dengan kekayaan. Bah, udah salah ini. Ngapain jadi pendeta kalau mau cari kaya? Ya jadi pengusaha bisa kaya raya, bisa menyumbang untuk gereja. Tapi kalau sudah jadi pendeta, jangan lagi mikirin uang. Tapi memikirin bagaimana tuh dini colmai IPA 2. Nah karena itu sikap saya jujur inang di sini. Mulu hujalo akad tak tuh keluarga. Itu pelayan aku nih. Jala torop akad jual mana ikon si urupaku. Alai tanggung jawab HKBP mah ikon disarihon istri dan anak saya. Jangan lagi saya mikirin itu.
Nah karena itu konsep saya ini saya sebenarnya ingin perjuangkan sekiranya ini bisa dijalankan, tidak sulit membuat gaji pendeta 25 juta seperti saya sekarang mau pensiun. Tidak sulit. Tapi karena apa? Ya memang lain mengautu diri dong. Mengautu diri dong. Majonok-jonoknya karena mora saya dapat amplop. Dan tidak akan berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sotuk tersinggung dan dapat nabendong. Nah jadi emang Inang kata-kata yang saya katakan ini dari pengalaman dan memang itu sikap saya sebagai pendeta. Karena saya mau menjadi pendeta betul-betul mempersembahkan hidup kok untuk Tuhan. Dan karena saya sudah bersyukur Tuhan sudah mengaruniakan saya keselamatan. Dan gak bisa saya beli itu. Nah jadi banyak pendeta yang belum yakin tentang keselamatannya. Makanya segala kejahatan dilakukan. Mau lo tambahin contohnya penelitian Ahamajo secara tersembunyi. Berapa persen lah pendeta HKBP ini yang berani katakan sungguh dia yakin akan keselamatannya? Dari buahnya kita lihat, Pak. Berapa persen lah? Dari buahnya kita lihat. Asing mau saya mau ke penelitian yang lain ya. Kalau menurut saya pernah saya dia pendeta berbuah. Iya. Nah karena apa? Ya itu tadi yang saya katakan. Nah, dia berbuah melakukan ini lagi, dia berbuah melakukan ini lagi. Itulah lingkaran setan yang saya katakan tadi sama dia. Tadinya motivasinya betul-betul mau menjadi pendeta seperti yang diharapkan oleh gereja. Tapi setelah dirusak. Dan apalagi sudah masuk ke dalam sistem. Bamarsi kulut mah mau main TS nabi mah kan tim sukses nah berkampanye ria mah. Tapi ada kuliah juga, para orang tua juga image-nya udah beda. Benar. Nggak sekolah pendeta mau ngomong, ayo sekolah pendeta kan pegang Quran. Kan motivasinya udah salah. Udah salah. Dan banyak itu dari kota. Ya. Jadi kurasa udah cukup lah ya. Nanti sambil kita bersilaturahmi, boleh kita apa yang masih yang kurang ya ingin kita sampaikan. Apalagi kalau membahas pendeta sama gereja sangat luar biasa. Amang Inang, puji Tuhan, hari ini kita sudah menyelesaikan PA kita sharing yang cukup luar biasa. Kita akan menutup ibadah kita ini semua.